Oke, sudah saya rekam ya, Mister. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening, everyone. Okay, before starting, I'm going to introduce my name. Yeah, I'm Amrizal. I'm moderator and I'm observer. And I'm going to talk about rundown activity. Yeah, the first meeting is about the introduction, and then the second meeting is going to talk about direct feedback, discuss about introduction of article, and then the next meeting we are going to talk about indirect feedback. Direct feedback is about methodology in the third meeting. And then the next meeting, we are going to talk about finding and discussion, and then using direct and indirect feedback. And then the next meeting, yeah, we are going to talk about abstract and conclusion, and then plagiarism, and then the submit article. And introduction is going to explain by Mr. Joe and Mr. Joe. Okay, wait. Yes, sir. Okay. Well, guys, do you hear my voice there? Yes, Mister. Okay, thank you very much. Okay, Mr. Amrizal. Yeah. Okay. Okay. Mr. Joe, too short time. Mr. Joe, time is yours, and you have to explain about introduction the first meeting. Time is yours. Um, that should be, I would like to share the screen, but it's okay. Thank you for helping, Mr. Amrizal. Okay. Let me open our discussions by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good evening. I mean, yeah, because we are still having the same spirit like in the morning, right? So let's say good morning. Okay. Well, let me do one more time. A good evening, class. Good evening, sir. Evening, sir. Me and Mr. Amrizal, okay, will conduct things about research, and I will helping him for collecting the data. This is our first meeting, and it will took 7 meetings for you, yeah. And this is your first meeting. This meeting will giving you the information about the introductions of our topics for today's class. Would be giving electronic feedback in academic writings. Okay, how do you write your journal? Yeah, from of the articles. Yeah, okay. And for today's meeting, okay, biar Mister saja yang share screen-nya. Yeah. Mr. Joe, you will to share screen or I? Or Okay, Mr. Amrizal, will you please open all the windows, pull up the windows, so that I can say, okay.
Okay. Let me repeat one more time. Okay, for today's discussions is giving the electronic feedback in academic writings. Yeah. Okay. This topic is how do you write a journal article for your final paper, like thesis on your final project. Yeah. And the contents for today's discussions is why is electronic feedback useful for you? Yeah, as and in the next few years you will be the researcher. Yeah, and the second topic is about introductions to Microsoft Word comments functions. I think this would be familiar for you to use the Microsoft Word in your daily routines. Yeah. And the third is about the intro to Google Meet, like we use right now, yeah, as a comment functions. How do you use Google Meet as the comment functions? And the last is about the academic journal writing. And this is our goals for the discussions. Yeah, you would be easier to write a journal article for your final project on your major. For topic is why is electronic feedback useful? Yeah, yeah. The electronic feedback is very helping for us. Yeah, even if you are not at a fast typing. Yeah, it saves times on energy, more muscle cramps in your hands. Yeah, uh, as you know that when you are manually write down your comments on the paper, it might help or consumes your time and also your energy, right? And the second is it means you always have a copy of students' work, no more photocopying and skill increase. Yeah, it's really simple. You only need to give the comments or your feedbacks, okay, by typings and um, easily send it back to your students, yeah, so that you know how many students are uh, submitted their copies or submitted their works, yeah, at that time. And the third is you know the time and dates of every student submissions and chronological backup copies of students work. Yeah, as we use the technology, then it means it really helping us to make easy our work, yeah, like using the Google Meet or something like Microsoft Word, okay, so that when your students are submitting their papers or their homework or the works, yeah, we will easily know, okay, the time of the students to submit their paper or their work. And the next is about it makes students pay attention to the blackboard and be purposeful in retrieving their feedback. It means that the attention of the students is focused on only by the blackboard, yeah, be purposeful, evaluating their feedbacks, yeah, is only focus on that object, yeah, and less is you don't have to carry 20 easy home with you, yeah, because all of the students' work are on your mobile phone or your gadgets or your laptops. Yeah, so we don't have um, wasting any energy to carry 50 of essay, yeah, of our students or copy homework, yeah, like that. Ya, jadi kalau menggunakan elektronik itu lebih gampang, tidak manual. Kalau manual ini harus membawa misalnya mahasiswanya ada 26 orang seperti itu ya, dan harus membawa 26 hasil karya mahasiswanya pulang ke rumah, dosennya tertatih nanti ya. Tapi kalau menggunakan elektronik, jadi dosennya lebih simpel, dia bisa mengoreksi menggunakan mobile atau langsung menggunakan laptop, ya. Jadi bisa dikoreksi dimanapun juga, lebih simpel dan tidak menyita waktu dan energi. Ya. And the second topic is about Microsoft Word comments. Yeah, as today's studies, yeah,
the comments on the Microsoft Word is really useful, yeah, for correcting the students' work, yeah. Electronic seasons of writing the margins. We only need to block, yeah, and then types the comments, whatever you want, and maybe it's about the grammatical, it's about the use of words, the vocabularies, or anything else that you want to comment about the students' work, yeah. And the second is it creates a little bubble depending on the pieces of word in which you can type your comments that is specially linked to a certain part of the text. Ya, as I told you just now that ya kita hanya perlu memblok apa yang semestinya. Tidak seperti ketika kita mengoreksi pekerjaan mahasiswa yang manual. Ya, kalau manual mungkin bisa cuma coret satu lembar itu hilang semua, tapi kalau menggunakan Microsoft Word misalnya perlu mengklik di bagian mana yang perlu diperbaiki saja gitu ya. Jadi tidak menyita siswa untuk harus ngeprint lagi gitu ya, harus menyita biaya juga, tenaga juga gitu ya. Oke, tapi kalau menggunakan Microsoft Comments itu lebih simple, lebih easy, and really helping your work ya. And how to use the comments ya. The question is how to use the comments in the Microsoft Word. Ya, pertanyaannya bagaimana ini menggunakan comments pada Microsoft Word ya. Don't be alarmed that directions or instructions change slightly depending on your Microsoft Word business. Ya. Jadi ini biasanya penggunaan untuk comments pada Microsoft Word itu berdasarkan tipe dari Microsoft Word atau versi yang digunakan. Biasanya untuk Microsoft Word 2003 itu belum ada ya. Tapi kalau Microsoft Word yang sudah di atas 2009 dan selebihnya itu sudah menggunakan ada feature atau apa namanya icon untuk menggunakan comment ya. For help, visit Microsoft Word support site ini boleh digunakan ya to help your understand more about the icons ya. Or you may conduct a quick Google search like viewing comments in Word. Atau boleh juga menggunakan bantuan dari Google, tinggal dicari kira-kira bagaimana penggunaan dari viewing of comments in Microsoft Word. Like that. And then this is the example of Microsoft Word comments. Ya, ini contoh dari penggunaan komen dari Microsoft Word. Jadi semisal dari paling atas ini biasanya kalau di atas itu ada header-nya ya. Oke, atau topiknya boleh ketika topiknya misalnya harusnya diisi dengan menggunakan apa, mungkin penulisan hurufnya menggunakan huruf kapital atau italic or something like that atau bold ya. Boleh langsung tinggal di blok aja di sini ya. Di blok bar kemudian klik kanan ya. Or double click on the word you want to type your comments, nanti akan muncul balok bar seperti ini ya. Oke, dan seterusnya seperti ini. Jadi nanti mahasiswa tinggal fokus kepada blok bar yang mana yang harus dikoreksi. Seperti ini tidak ada apa namanya blok barnya, berarti ini dinyatakan sudah bagus ya. Tapi berbeda dengan yang di bawah. Ini banyak sekali kecoretan gitu ya. Nah, ini tipe revisian zaman now. Kalau dulu revisiannya masih coret-coret, harus ngeprint lagi, harus kita biaya gitu ya, waktu juga, tenaga juga ya. Kalau sekarang ini comments-nya menggunakan Microsoft Word itu lebih simpel. Jadi konsultasi tentang penelitian atau karya ilmiah itu bisa menggunakan Microsoft Word. Okay. This is the first steps of selecting the text ya. First is select some text by clicking and dragging the mouse over the part of the text you want to discuss in the comment. Jadi tahap pertama yang perlu kalian lakukan adalah seperti yang Mr. tadi beritahu bahwa cukup dengan mengklik atau boleh juga dengan mendrag ya kata atau boleh kalimat atau boleh satu paragraf or anything else that you want, mau satu halaman langsung yang mau dikoreksi boleh gitu ya, atau bagian yang ingin diberikan komen seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah silakan langsung insert di bagian komen. Nah, di sini tinggal diklik kanan insertnya, oke. Kemudian nanti akan muncul menu komen di sini. Setelah itu atau that, oke. Nanti akan muncul blok bar kontennya masih kosong nih, ya. Nah, ini boleh tinggal langsung diisi saja,
kira-kira komennya apa nih mau diisi. Misalnya ini tolong kalimatnya diperjelas atau apa yang ingin kamu diskusikan di sini, gitu ya. Nah, jadi nanti boleh tinggal ditulis komennya di sini dan kepastiannya di sini adalah sudah tertanggal kapan dikoreksinya, kemudian kapan diberikan komen, itu sudah jelas. Jadi lebih simpel ya. Seperti itu. Jadi nanti ketika bertanya ini komen sebelumnya ada ya. Kemudian itu untuk Microsoft Word-nya. Sekarang kita ke Google Meet app ya. The Google Meet apps comments ya. Not only in the Microsoft Word, you can also use the Google Meet okay, as your picture. Okay, about Word the comments okay. Electronic lessons of direct writings and indirect instructions of the pictures. Yeah, you can type or talk about the comments that is especially linked to a certain part of the text or the instructions. Ya, jadi kalian kalau di Google Meet seperti ini juga bisa kalian berikan komen. Caranya bisa menggunakan audio langsung dengan turn off your microphones ya, or you may type on the comment block ya. Jadi atau boleh juga ditulis atau diketik di comment block ya. Mr. Joe, you only have 5 minutes. Okay, 5 minutes left. Okay, thank you very much, Mr. Amrizal. And how to use the comments on the Google Meet app, yeah. Some of the feature can be used to keeping comments, yeah. Like present your screens, boleh seperti ini, seperti yang bisa contohkan, tinggal share aja screen-nya. To present your screen, only tap the share screens and select the entire screen. Boleh seperti itu, atau mungkin sebagian screen saja yang mau di-share. Kemudian ada chat box, ya, atau chat message. You can send chat during video meeting like this, yeah. If anything else you want to ask, okay, about the meetings, yeah. And also the video meetings, you can give the comments directly about errors in students' work. Okay, jadi kalau mau presentasi lewat video juga bisa langsung berikan komen. Okay. Kemudian intro to academic journal writing, ya. Jadi nanti tujuan kalian selesai di bachelor degrees itu biasanya sekarang menggunakan jurnal ya. Oke, jarang sekali menggunakan skripsi. The purpose is to publish a scholarly research and finding. Oke, karakteristiknya is absolutely formal and structured and peer reviewed. For example, like journal articles, research papers, and academic publications. Ini contohnya ya. Jadi pekerjaan bisa menggunakan jurnal artikel, research papers, and academic publication. Itu contoh dari pengerjaan academic writing ya. Kemudian format of academic journal writing biasanya diawali dengan title ya, kemudian ada abstraknya and introductions, okay, as well as the methodology, also the finding and discussions, conclusions, and ending by the references. Okay, so remember the scoring feedback for writings. Okay, kita bisa menggunakan skor pertama yaitu the first is about contents. Okay. 4 is for the example presents the information well chosen detail across the paragraph. It's also good, pair, and poor. Okay, there are views of contents that you can give the score. Yeah, like vocabulary use and grammatical, and also the mechanisms of the writing. Okay, and then the feedback comments. Okay, yang akan memberikan feedback itu biasanya adalah teacher feedback, okay, peer feedback, and self feedback. Okay. So how to make the feedback? Okay, the first one is a direct feedback, teacher, okay, vocabulary and the grammar. Jadi yang pertama adalah ini direct feedbacknya. Ini dari guru biasanya mengoreksi tentang vocabulary and also the grammar. Kemudian ada peer, ini biasanya tentang mekanisme, ya, and self feedback is about the content. Indirect feedback, yeah, teacher is about the content, peer is vocabulary and the grammar, and self feedback mechanism. Okay, thank you for listening. We'll give the back to Mr. Amrizal. Okay, thank you so much, Mr. Joe. Could you let stop me sharing? end the screen? Okay. Okay. Oke, terima kasih Mr. Joe sudah menjelaskan tentang electronic feedback. Nah, sekarang Mr. bakal ke topik intinya ya. Untuk sebentar.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, buat siapa namanya, adik-adik semua ya, bahwa untuk, feedbacker komen itu ada 3. Yang pertama adalah teacher feedback. Teacher feedback itu adalah nanti adalah lecture-nya ya, yaitu dosennya yaitu Mr. Joe dan Miss Chandra yang akan memberikan, feedback-nya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu peer. Peer itu adalah teman sejawatmu ya, gitu. Tadi teman-temanmu gitu. Jadi temanmu juga mempunyai peran penting untuk memberikan feedback di apa namanya, di artikelnya itu. Kemudian self itu diri sendiri, yaitu kalian yang punya apa namanya, yang punya artikelnya kayak gitu. Nah, ini ada contoh ya, Mister di sini udah ada contoh. Kenapa nggak bisa digerakin nih jadinya ya? Nah, di sini ada contoh ya, untuk cara komennya itu kita ke review dulu, kemudian dia tandanya hilang ya. Bentar ya. Oke, pertama kita buka Microsoft Word dulu yang ada teksnya, misalkan tentang introduction. Kita kan tadi udah dijelaskan ya bahwa tahapan-tahapan artikel itu ada judulnya, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian metodologi, habis itu tentang hasil penelitiannya. Nah, tentang introduction itu kan dalam artikel introduction itu perkenalan ya, dia. Perkenalan itu cara pembuatannya itu ibaratnya seperti segitiga terbalik. Jadi umum dulu, baru kita ke khusus. Khususnya itu langsung nanti kena ke permasalahannya kayak gitu. Ini kayaknya apa namanya, internetnya Mr. Amrizal ini ya, apa namanya, lemot banget ya. Jadi screen-nya nggak bergerak kayak gitu. Nah, Mister, pasti kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Mister, gimana ya caranya artikel dalam waktu 7 hari per gitu. Nah, pertemuan pertama tadi udah dijelaskan ya, bahwa pertemuan pertama itu adalah perkenalan. Perkenalan di mana tentang electronic feedback yang kita gunakan itu adalah Microsoft Word dan Google Meeting. Yang mana ya, ini yang kita lagi gunakan sebagai media untuk proses pembelajaran. Nah, kemudian tahap selanjutnya besok kan tentang introduction. Introduction itu berarti tentang pendahuluan ya. Pendahuluan di mana cara pembuatannya itu dari umum dulu baru ke khusus gitu. Misalkan untuk bikin artikel atau skripsi, adik-adik harus tahu dulu nih kesukaannya apa gitu. Karena kan ada ada 4 komponen ya, ada writing, listening, kemudian reading and speaking. Nah, kalian tuh cenderung suka di mana? Harus tahu dulu kesukaan kalian gitu, sukanya di mana gitu. Sebentar ya, biar lebih enak. Oke, pertama kita harus tahu dulu kesukaan kita untuk di bagian bahasa Inggris apa dulu. Kalau kalian writing berarti writing. Nah, untuk bikin introduction-nya berarti kalian harus cari tentang writing yang secara umum gitu. Misalkan gini, kalau writing mempunyai peran penting dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu. Karena writing itu sebagai salah satu alat komunikasi yang dalam bentuk simbol kayak gitu. Itu kalian bisa meletakkan dari umum dulu, baru nanti ke khususnya. Ke khususnya apa? Ke khususnya nanti langsung di permasalahan kalian kayak gitu. Karena ini waktunya seperti kayak 7 kali pertemuan dan 1 minggu itu 2 kali pertemuan, berarti alternatifnya kita harus pakai apa gitu. Berarti kita pakai parafase ya, bukan disebut dengan plagiat parafase ya, tapi parafrase artikel yang sudah ada. Caranya gimana? Biasanya kalau kalian bingung, itu nanti kalian pakai aja dulu yang bahasa Indonesianya ya, Dek ya. Misalkan tentang writing gitu, cari aja dulu
tentang pengertian writing gitu, carinya di mana, itu di Google Scholar gitu. Di Google Scholar kalian download kayak gitu, download sesuai dengan kebutuhan kalian, misalkan tentang writing berarti writing-nya gitu. Jadi kalau apa namanya, cari bahasa Indonesianya juga boleh, atau kalian mau langsung paraphrase menggunakan bahasa Inggrisnya juga boleh kayak gitu. Dan biasanya mungkin kalian akan bertanya, Mister, kalau saya mau yang paraphrase menggunakan bahasa Inggris dulu gitu, berarti kalian harus mempunyai alat ya, misalnya kalian bisa pakai Grammarly gitu. Grammarly yang premium itu gitu kan. Grammarly premium itu bisa atau enggak ke web apa gitu, Mister lupa, itu juga bisa gitu. Nah, kalau kalian mau yang apa namanya, yang paraphrase yang premium itu kalian bisa beli di Shopee gitu. Di Shopee itu biasanya harganya sekitar 100.000 gitu. Nanti kalian bisa patungan sama teman-teman kalian, kemudian apa namanya, bisa nanti artikel yang sudah ada gitu kalian nanti para pasar kayak gitu ya. Tapi topik untuk di hari Rabu itu nanti kalian harus sudah selesai mengerjakan introduction dulu ya, kita pelan-pelan introduction, kemudian nanti minggu selanjutnya di hari Senin berarti kita tentang metodologi, kemudian di hari Rabunya kita nanti bahas tentang finding and discussion-nya kayak gitu. Nah, kemudian di sini setelah nanti hasil karya-karya teman-teman kalian itu nanti kalian harus ngecek gitu, harus dicek. Nanti dicek yang berikan feedbacknya siapa aja, yaitu dosen, habis itu teman sejawat kalian, habis itu diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, karena kan topik pertamanya itu kan besok tentang direct ya. Direct itu berarti kan secara langsung ya, Dek ya. Jadi kalau secara langsung itu berarti memberikan komennya itu langsung gitu. Misalkan ini di contoh ini ya. Nah, di contoh di share screen itu ya, di situ kan ada ya, udah Mister warna merah itu when I become teacher gitu kan, become teacher. Nah, kemudian Mister Amrizal berikan komen, they are plural, so you must change related pronoun gitu ya. Jadi kan kalau dia menggunakan apa namanya plural ya, berarti kan jamak ya, Dek ya. Berarti kata ganti apa namanya related pronoun juga harus jamak kayak itu. Sementara di situ ditulisnya when they become teacher gitu, seharusnya ada s-nya ya, teacher gitu, plural kayak gitu. Itu cara komennya yang menggunakan direct secara langsung. Tapi kalau yang nggak secara langsung gimana, Mister gitu? Biasanya kalau nggak secara langsung kita masuk ke review, kemudian kita blog, habis itu kita new comment gitu ya. Setelah di new comment itu kita masukin, cukup bilangin aja cek grammar please gitu. Gitu. Berarti oh ada yang salah nih gitu. Tapi tidak dikasih tahu secara langsung kayak gitu. Berarti kita nyari sendiri kayak gitu. Kemudian nanti per orang itu dapat apa namanya? Dapat komponen sendiri-sendiri ya. Misalkan di situ kan writing itu kan ada 4 komponen ya, content, vocabulary, grammar, mekanik. Kemudian tadi kan sudah dibagi ya bahwa nanti apa namanya untuk self feedback itu nanti dia bagian konten, jadi hanya mengoreksi kontennya saja untuk di bagian direct. Kemudian nanti untuk apa namanya vocabulary and grammar itu hanya untuk dosen saja yang ngoreksi gitu. Kemudian untuk mekanik itu nanti peer aja yang ngoreksi gitu. Nanti ada instruksinya masing-masing kayak gitu. Kemudian nanti kalau memang artikelnya itu tidak ada yang salah di bagian introduction-nya, kalian tinggal ngasih nilai aja. Nilainya kan ada poor itu 1, and fair to 2, and good itu 3, and excellent itu adalah 4 kayak gitu. Jadi nanti tinggal ditandain aja kayak gitu. Tinggal kalian masukin aja nama kalian, kemudian type out feedbacknya apa kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena itu juga terbatas ya waktunya. Nabila mungkin? Atau yang lain? Ada? Oke, Sir. Jadi ini kita melakukan latihan juga ya, Sir?
untuk ini. Iya, kita melakukan latihan gitu. Karena kan nanti kan artikelnya bakal publish ya gitu. Jadi kalian juga harus bikin gitu. Kenapa harus bikin? Ya kalau nggak bikin nanti kalian nggak tahu nih lemahnya di mana gitu kan. Terus cara publishnya gimana gitu. Kalau S1 itu sebenarnya hasil karya kalian ini itu nanti sangat membantu untuk akreditasi prodi kalian kayak gitu. Apa gitu? Biasanya itu nanti hasil karya mahasiswa yang dipublish ya artikel ini kayak gitu. Oke Nabila? Oke, Sir. Ada yang lain mungkin bingung? Kalau bingung ngomong ya Dek, nanti kita kita diskusikan gitu. Karena bisa pakai bahasa Indonesia aja biar nanti kalian paham gitu apa yang disampaikan. Ada yang lain? Kalau kalian tidak bikin artikel, kita nggak akan tahu ya. Oh, ternyata kita nggak bisanya di mana kayak gitu. Ingat, berarti hari Rabu nanti di sini ada 35 orang ya, ada 35 orang berarti 32. Itu nanti bikin hari Rabu kita bikin introduction kayak gitu. Introduction-nya. Kemudian ingat cara bikinnya itu dari umum dulu ya Dek, umum dulu, habis itu ke khusus kayak gitu. Mungkin kalian bingung, Mister aku belum dapat judul segala macam gitu. Boleh nanti konsultasi via WA judulnya apa gitu. Karena kalian juga bisa sedini mungkin juga menentukan judulnya gitu. Karena judul skripsi sama judul artikel itu beda. Mungkin kalian tahunya oh judul skripsiku kayak gini, nanti Mister rubah menjadi judul artikel kayak gitu. Oke. Atau mungkin pas Mister aku bingung nih, aku kalau ini berarti kayak ini ya permasalahannya kita buat-buat ya kayak gitu. Tapi kalau pas skripsi beneran jangan dibuat-buat, paham nggak? Karena kan waktunya singkat. Paham nggak Dek? Oke, Sir. Oh ya, Nabila ya. Ya Anissa gimana Dek? Paham, Sir. Jadi introduction kita masalahnya kita buat-buat aja. Misalkan gini, oh ternyata di kelas 12 SMA Negeri 1 Bandar Lampung mempunyai kelemahan speakingnya lemah gitu karena misalkan pembelajaran yang membosankan, kemudian gurunya yang kurang menguasai ataupun apa gitu. Artinya artikel yang kita buat ini dalam bentuk ini ya dibuat-buat aja gitu, tapi tetap nanti kita submit kayak gitu. Nanti kan Mister juga bakal bakal ngoreksi kayak gitu. Ini ada yang bertanya dalam introduction itu mana ya? Ini dari Nur Aisyah. Oke. Thank you sir for explanation sir. Will you share to people? Oke, boleh. Kemudian si Rohma Cindy Ika Putri. Dalam introduction itu isinya apa saja sir? Apakah hanya deskripsi latar belakang lalu adakah minimal kata halaman kayak gitu? Biasanya itu kalau artikel itu ya Dek biasanya 4.000 ya, 4.000 atau 3.000 untuk keseluruhan kayak gitu. Kalau introduction-nya berapa minimal gitu? Minimal berapa ya? 500 kebanyakan nggak sih? 500 ya. Sebenarnya nggak ada minimalnya sih Dek. Yang penting gini aja. Kan ada penjelasan secara umum nih, secara umum. Habis itu kalian masukin artikel-artikel yang sebelumnya atau para expertnya gitu. Misalkan tadi tentang speaking gitu, bahwa speaking mempunyai peran penting dalam komunikasi karena dengan melalui komunikasi secara oral itu kan satu sama lain penyampaiannya akan tersampaikan kayak gitu. Nah itu nanti baru kalian tambah gitu. Ini menurut siapa gitu, menurut para ahli speaking adalah gini gitu. Jadi di introduction itu kalian masukin aja 5 para ahli atau 5 artikel sebelumnya kayak gitu, karena itu penting kayak gitu. Oke Eka, Rohma Cindy Eka Putri paham? Ingat Oke, Dek, Sir. Thank you.
umum dulu, habis itu kalian masukin dulu tuh apa namanya pengertian bahasa Inggris, pengertian ya kalau bisa langsung writing aja, jangan pengertian bahasa Inggris terlalu luas, langsung ke pokok masalahnya. Kalau speaking berarti speakingnya, habis itu terus nanti kamu konekin gitu. Misalkan gini ya, apa namanya permasalahannya di SMK Negeri 1 Bandar Lampung bahasa speakingnya lemah gitu kan, kemudian kalian ngasih solusi gitu kan dari permasalahan di atas. Saya sebagai penulis memberikan solusi menggunakan apa kalau speaking, mungkin YouTube ya, menggunakan YouTube untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kayak gitu. Terus habis itu setelah kalian masukin itu, kalian juga masukin juga dibuktikan dengan penelitian sebelumnya gitu. Misalkan ini sejalan dengan penelitian Erna bahwa speaking menggunakan YouTube bisa meningkatkan secara signifikan atau memberikan dampak positif sehingga kemampuan speakingnya meningkat kayak gitu. Paham, Dek? Halo. Paham, Sir. Thank you. Paham ya? Berarti kita nanti di hari apa namanya? Ini kok hilang ya? Di hari Rabu berarti harus sudah siap untuk introduction-nya ya. Halo semuanya. Maaf Ada Sir, suaranya? untuk hari Rabu itu apakah sudah selesai atau kita sama-sama buat di hari Rabu itu, Sir? Kalau bisa langsung selesai aja deh. Terus nanti hari Rabunya kita sama-sama beri komen kayak gitu biar enak. Kalian jangan mikirin ini plagiatnya seberapa ya. Itu topik plagiatnya masih belakangnya, nanti di pertemuan 6. Nah, nanti di pertemuan 6 itu baru plagiatnya kita cek gitu. Kalau plagiatnya di bawah 20, berarti nanti kita apa nama parafase gitu. Oke? Parafase Mister punya toolnya, kemudian untuk cek plagiatnya juga punya toolnya, jadi nanti sudah difasilitasi gitu. Ya pasti nanti 7 kali pertemuan ini wajib semuanya harus harus publish kayak gitu. Setidaknya submit dulu lah gitu. Oke, ada yang lain, Dek? Yang lain? Ini nggak ada yang keberatan ya? Bisa semua kan? Iya, insya Allah, Sir. Bisa kan, Sir? Karena Insya kalau Allah. kalian alhamdulillah, karena nanti ini kan juga buat manfaat kalian, nanti kalian tahu gitu apa namanya pola-polanya kayak gitu. Karena kalau dulu Mr. Amriza, Mr. Zul atau Miss Chandra mungkin nggak ada yang ngajarin sedetail ini gitu. Kita dulu sampai ngetik mikir, aduh pertama apa ya, kalimat pertama ya kayak gitu. Oh ternyata itu ya kalau pengen jalanin yang bahasa Inggris, kemudian kalau memang sudah punya parafase di parafase atau pakai bahasa Indonesia, terus nanti kita transfer ke bahasa Inggrisnya gitu juga boleh. Nanti cepet deh kayak gitu. Dan kamu juga skripsimu pun ya bakal cepet gitu kalau yang kayak gitu. Yang penting kan yang dicek jangan plagiat ya, kan ada alatnya. Kalau di Winraden kan plagiatnya berapa Nabila minimal? Untuk skripsi 20% di bawah ya? Iya benar, biasa 20% ke bawah, Sir. 20% ke bawah kayak gitu. Nanti kan kalian bakal, kalau dari start di sini nanti kalian bakal tahu, oh parafasenya kayak gini, oh kok masih di parafase kok masih dicek lagi, salah lagi, digimanain gitu. Nanti diajarin nanti kayak gitu. Yang penting untuk tangga hari Rabu besok gak usah mikirin plagiatnya berapa segala macam, jangan gitu. Yang penting introduksinya dulu kayak gitu. Oke, ada lagi menanyakan? Cukup? Any question for the audience? No, Sir. No, oke. Yang lain? Alia, ada yang menanyakan? No, Sir. Oke. Untuk cara memberikan feedbacknya paham ya, Dek ya? Pakai apa namanya nanti ada apa namanya ada
teks, kalian masuk ke Microsoft Word, pilih review, kemudian nanti new comment, kita blok yang yang salah, kita kasih new comment, baru nanti tinggal topiknya direct method atau direct feedback atau indirect feedback. Kalau direct kita langsung dijelasin, ini loh salah gitu, seharusnya kamu singular ini gitu. Oh ini kalimat tentang aktif dengan ini gitu. Tapi kalau harus tahu porsinya kalian nanti pas di grammar enggak gitu. Kalau pas di grammar berarti grammar, tapi kalau pas mekanik berarti kan mekanik itu kan terdiri dari spelling ya. Spelling itu berarti kan dilihat nih tulisannya benar nggak. Misalkan gini, kalian mau bilang how are you, terus jawabannya I'm good gitu, tapi tulisannya I'm good, berarti spellingnya salah ya, berarti harusnya I'm good, nolnya ditambah lagi kayak gitu. Kemudian kalau yang punctuation ya, itu ya tadi kan juga Mr. Ju udah jelasin ya. Nanti PPT-nya nanti Mr. kirim biar nanti kalian tahu nih untuk nilai-nilainya itu di mana aja kayak gitu. Oke? Oke, Sir. Oke, Oke, Mister. kalau nggak yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, please everyone you have to turn on video because we will take picture. Okay? Wait, Mister. Oke, Maulana. Okay. Maybe Mr. Joe and another person, please you have to turn on your video. Oke, kan jadi kelihatan ya semuanya. Oke, Mr. ambil ya. Alright. Tuh, 2, 3. Oke, yang lain. Oke, mungkin Nabila bantuin Mister ya buat ini juga fotoin ya. Oke, Sir. Yang pakai HP screenshot ya, nanti bisa dikirim di di grup. Oke, saya coba Oke. screenshot dulu. Oke, coba di screenshot.